Selamat bertemu kembali dalam renungan hari ini. Saya berdoa Bapak, Ibu, Saudara dalam keadaan baik-baik, sehat, raga, dan jiwa. Saudara, kita harus melihat bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru merupakan satu kesatuan kitab yang ceritanya berhubungan, berkelanjutan, dan bersambung. Bukannya dua kitab yang tidak ada hubungannya atau tidak bersambung. Alkitab menceritakan histori, yaitu cerita tentang Yesus. Maka perjanjian lama menceritakan Yesus yang akan datang. Perjanjian baru menceritakan Yesus yang sudah lalu, yang sudah datang, dan yang akan datang kembali. Mari kita lihat ayat di perjanjian lama ini bersama-sama. Keluaran 24 ayat 5. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. 6. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu lalu ditaruhnya ke dalam pasu, dan sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah. Ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Saudara, kita lihat bersama bahwa di perjanjian lama umat Israel menyembelih lembu sebagai korban keselamatan dan darahnya disiramkan ke mezbah. Sebagian lagi disiramkan kepada bangsa Israel sambil berkata, inilah darah perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel. Dari darah perjanjian ini terjadi antara Tuhan dan bangsa Israel, terikat dengan darah korban, yaitu bahwa Tuhan akan menyelamatkan bangsa Israel karena melihat darah korban, yang dalam hal ini darah lembu. Apa yang diselamatkan? Tubuh, jiwa, dan roh dari umat Israel. Dan karena perjanjian darah itu, umat Israel terikat menjadi umat Tuhan. Umat dari Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Umat tidak boleh menyembah Tuhan lain atau dewa lain, dan juga umat terikat dengan hukum Taurat dan segala isinya. Kita lihat dalam perjanjian baru di dalam Matius mencatat, Matius 6 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi saudara-saudara, korban keselamatan di perjanjian lama yang berupa lembu diganti sebagai Yesus sebagai manusia. Penyembelihan korban diganti oleh proses penyaliban. Perjanjian darah ini diperbaharui oleh Yesus yang kita sebut darah perjanjian baru. Darah perjanjian di perjanjian baru ini terjadi antara Allah Bapa vs atau dengan Tuhan Yesus sebagai 100% manusia dan 100% Allah. Jadi perjanjian baru ini Tuhan yang 100% manusia mewakili manusia sebagai 100% Allah mengikat perjanjian darah dengan Allah Bapa. Dia bersifat unchanged atau tidak berubah. Dia juga bersifat faithful, setia. Dia tidak bisa tua dan dia tidak mati atau kekal. Saudara-saudara, dengan adanya ayat ini kita mengetahui sejarah terjadinya keselamatan kita yang betul-betul dari Tuhan,
di mana Bapa mengikat perjanjian darah dengan umatnya melalui korban, di mana di perjanjian baru melalui korban anaknya sendiri yang sangat dikasihinya, yaitu Yesus. Dari Roma 8 ayat 32 mengatakan ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bersyukur kepada Allah Bapa yang sudah menyerahkan anaknya untuk kita dan membuat kita sebagai anak-anaknya, sebagai ahli waris kerajaan surga, dan telah menyerahkan semua berkat rohani untuk kita. Dari Efesus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Peristiwa di atas membuktikan bahwa cerita di perjanjian lama, di mana korban adalah binatang, diteruskan atau diupdate oleh darah Yesus di perjanjian baru. Demikianlah renungan hari ini. Segala hormat, puji, syukur, kehormatan, kemuliaan hanya bagi Allah Bapa pencipta langit dan bumi dalam pengorbanan anaknya Yesus Kristus melalui power Roh Kudus. Haleluya. Amin.